Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Ivana Indri kembali hadir di acara obrolan kita. Seperti yang kita tahu, sudah terpilihnya anggota DPRD Kota Palembang untuk periode 2024 sampai dengan 2029 ya. Maka hari ini kita akan cari tahu kira-kira seperti apa persiapan untuk pelantikan, kemudian siapa di balik suksesnya kegiatan ini. Salah satunya ada Sekretariat DPRD Kota Palembang. Untuk itu kita akan sama-sama mengenal lebih dekat apa fungsi dan juga apa saja agenda-agenda yang sudah dilaksanakan ke depannya dan juga sekarang tentunya ya. Sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Ihsan Tosni SE selaku Sekretaris DPRD Kota Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman obrolan kita tentunya. Kita hari ini akan membahas tentang Sekretariat DPRD Kota Palembang, Pak. Karena sepertinya banyak yang belum tahu, Pak ya. Kalau yang lain mungkin dinas-dinas lainnya itu sudah banyak yang mengetahui. Sebetulnya apa sih tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Palembang ini, Pak? Oh ya, terima kasih kepada seluruh kru. Yang pertama dapat saya jelaskan bahwa pada awalnya saya bertugas di sini juga bahwa di Sekretariat DPRD ini merupakan suatu organisasi yang cukup unik karena masyarakat belum semuanya tahu bahwa ada aparatur sipil negara yang bertugas di sini. Selama ini mereka berpendapat bahwa kalau bertugas di Sekretariat DPRD ini adalah orang-orang politik. Nah, pada kesempatan yang ini akan kami jelaskan ke seluruhnya melalui iNews TV bahwa kami adalah bagian dari pemerintah Kota Palembang yang ditugaskan oleh Bapak Wali Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Palembang. Kemudian kami juga mempunyai organisasi yang cukup lengkap di sini untuk melaksanakan segala tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Itu dulu. Oke, baik. Jadi mungkin kalau lebih disederhanakan, apakah kedudukannya itu sama dengan dinas-dinas lainnya itu, Pak? Ya, jadi dapat kita sampaikan kalau sama ya pasti sama. Karena jabatan di Sekretaris DPRD ini juga sama dengan jabatan kepala dinas atau kepala badan di organisasi lainnya. Karena biasanya dinas lain disebut kepala dinas Kepala seperti dinas, itu ya. betul. Tapi spesial kalau Sekretariat DPRD Kota ini Sekretaris, ya. lebih akrab dipanggil seperti itu, Pak ya. Ya. Baik, mungkin sudah terjawab untuk pemirsa. Nah, kalau kita boleh lebih dekat lagi mengenal apa saja bagian-bagian di dalam Sekretariat DPRD Kota Palembang ini? Jadi kebetulan struktur organisasi di Sekretariat DPRD Kota Palembang ini terdiri dari 4 kepala bagian. Jadi satu ada bagian umum, kemudian bagian program dan keuangan, kemudian bagian persidangan dan perundang-undangan, dan yang terakhir itu bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Jadi sebenarnya unit yang cukup besar di Sekretariat DPRD Kota Palembang ini. Oke, ini menarik ya Pak kalau kita bicara tentang bagian-bagian, ada bagian program dan keuangan, tapi di sini juga ada bagian khusus, bagian fasilitasi penganggaran tadi Pak ya? Ya, fasilitasi penganggaran dan pengawasan juga di sini. Itu seperti apa Pak kalau boleh dijelaskan secara sederhana perbedaannya? Karena sama-sama penganggaran itu biasanya lebih lekat dengan keuangan seperti itu. Ya. Ada perbedaan khusus atau cuma beda di koordinasinya saja seperti itu? Jadi kalau di unit Sekretariat DPRD Kota Palembang ini memang agak sedikit beda dari organisasi perangkat daerah yang lainnya. Kalau kita lihat dari bagian fasilitasi penganggaran pengawasan ini sebetulnya lebih khusus ke anggota dewannya. Jadi memfasilitasi seluruh kegiatan dewan, kemudian penganggarannya juga. Kemudian pengawasan juga, itu di dewan semuanya. Jadi memang lebih khusus di bagian fasilitasi ini untuk di dewannya. Oke, jadi secara teknis itu tanggung jawabnya lebih ke DPRD seperti itu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat menjadi tugasnya itu
perannya itu penyampaian ya, memfasilitasi. Jadi fasilitasi misalnya keinginan masyarakat melalui sekretariat DPRD, kemudian sekretariat DPRD menyampaikan kepada anggota DPRD melalui bagian fasilitasi ini. Jadi tugasnya adalah membantu mengakomodir Betul. agenda-agenda dari DPRD itu Ya, sendiri. betul sekali. Itu Lebih dia, tepatnya ya. begitu memang. Lebih tepatnya seperti Ya. itu. Dan struktur organisasinya juga memang sedikit berbeda. Tadi sudah dijelaskan Betul, juga betul. Pak ya dari yang lain-lainnya itu. Ya. Nah, ini kalau kita bicara lagi tentang kegiatan-kegiatannya Pak ya, untuk meningkatkan efisiensi, kemudian juga efektivitas yang banyak juga dipertanyakan oleh masyarakat. Adakah inisiatif yang sudah dilakukan kira-kira untuk mengakomodir tadi kepada anggota DPRD tadi Pak, apa saja? Mungkin bisa dijelaskan. Dalam melaksanakan tugas keseharian, tentunya kita kan perlu membutuhkan inovasi-inovasi. Jadi kebetulan kami sejak menjabat itu kami sudah mencoba melakukan inovasi, yaitu melalui aplikasi. Jadi aplikasi perjalanan dinas untuk memudahkan kita mengontrol, untuk memudahkan kita mengadministrasikan untuk kegiatan-kegiatan anggota dewan ini. Oke, jadi dari aplikasi itu sudah berapa lama Pak? Apa baru setelah Baru berjalan. Bapak Ya, setelah inisiasi? saya lakukan inovasi, ini baru kita jalankan. Oke, hasilnya atau sudah bisa dilihat progres dari aplikasi ini membantu berapa persen kira-kira sudah terlihat seperti itu Pak? Jadi kebetulan penganggarannya itu ditambahkan ya. Jadi kegiatan-kegiatan baru akan kami laksanakan di penghujung ya, di penghujung. Namun memang dari aplikasi itu kami mencoba secara manual untuk menerapkan sebelum pelaksanaan program itu. Jadi hasilnya sudah mulai terlihat dan lebih terarah lagi. Oke, baik. Jadi memang sudah dilaksanakan, kemudian nanti baru akan dilihat atau dievaluasi seperti itu, Pak? Iya, iya. Secara manual kita lihat dulu, kemudian pelaksanaan kegiatan aplikasi itu akan kita laksanakan. Karena kegiatan itu memang kita anggarkan di anggaran perubahan untuk pelaksanaan aplikasi itu. Oke, kalau untuk responnya sendiri Pak dari mungkin pegawai seperti itu, apakah ada kesulitan dengan SDM menggunakan aplikasi seperti ini itu? Ya tentunya inovasi itu memerlukan yang pasti itu SDM ya. Karena sesuatu yang baru itu harus kita persiapkan mulai dari sisi manusianya, kemudian perangkatnya, kemudian beberapa hal yang harus kita persiapkan. Karena memang barang itu namanya barang baru, jadi kita perlu seluruhnya kesiapannya. Oke, baik, itu salah satu inovasi yang dilakukan ya. Nah, pemirsa juga kita akan bertanya lebih lanjut tentang program-programnya, tapi sebelum ke sana Pak, tadi kita bicara tentang anggaran masih, saya kembali lagi ke sana. Apakah ada langkah-langkah yang diambil tentunya untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran? Karena ini sangat sensitif ya isu ini Pak. Seperti apa Pak Bapak melihatnya? Yang pertama, jujur sejujurnya, saya begitu ditugaskan oleh Bapak Wali Kota di Sekretariat DPRD ini, saya harus lihat dulu personilnya. Oke. Jadi personilnya harus kita bina dulu, kemudian kita sampaikan misi dan tujuan kita, supaya penyalahgunaan atau potensi-potensi itu dapat kita kurangin sedikit demi sedikit untuk organisasi sekretariat DPRD yang lebih bagus lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya lihat dari potensi dulu, dari kemanusiaannya dulu. Bukan kemanusiaan, maksudnya manusianya dulu, pribadinya dulu. Jadi lebih pertama kali itu dilakukan koordinasi seperti itu berkoordinasi. Bentuknya. Berapa lama Pak Bapak butuh waktu itu sampai benar-benar merasa oke, bisa dijalankan seperti itu Pak? Saya lihat kemarin itu saya perlu waktu sampai cukup lama juga, 3 bulan. Saya harus melihat dulu potensi yang ada, kemudian saya menyampaikan
visi misi saya kepada seluruh kawan-kawan yang ada di sekretariat daerah, di sekretariat DPRD ini, supaya mereka bisa bersama-sama menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Oke, baik. Jadi memang ada harus yang disamakan dulu visi misinya seperti itu, Pak. Kita akan lanjut lagi nanti, pemirsa. Pastikan Anda tetap bersama kami di obrolan kita. Beautifully done. Troy Appice, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come on with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di program obrolan kita. Kita akan lanjutkan kembali Pak, obrolan ini menarik ya kalau kita bicara anggaran sendiri Pak ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana bentuk keterlibatan dari teman-teman sekretariat DPRD Kota Palembang untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut. Tapi kalau kita bicara lebih personal mungkin Pak ya, sebelumnya Bapak kan memimpin di Bapenda. Kita bicara Saya sekretaris Bapenda. Oh, sekretaris Bapenda. Sekarang di sekretariat DPRD Kota. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan ada bedanya, katakanlah dalam memimpin, apa yang dirasakan seperti itu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama memang saya bilang kalau memang bisa dibilang bahwa sekretariat DPRD Kota Palembang ini adalah unit khusus. Tidak ada satupun organisasi perangkat daerah yang sama dengan tugas dan pokok kami di sini. Di sebelumnya saya pernah sekretaris di Badan Pendapatan Daerah, kemudian pernah di sekretaris Dinas Sosial Kota Palembang, kemudian pernah di Kabid di Kesbangpol dan lain-lainnya. Ini sangat beda sekali lingkup kerja yang saya lakukan. Makanya saya perlu waktu yang cukup sedikit lama untuk memahami tugas-tugas saya di sini bersama kawan-kawan yang ada. Harus saya aplikasikan supaya yang menjadi tugas pokok di sini dapat saya laksanakan dengan baik. Kemudian sedikit saya dapat jelaskan bahwa kami bertugas di sini selain bertugas sebagai penyelenggaraan ya, salah satu bagian dari penyelenggaraan di pemerintahan daerah, kami bertugas di legislatif. Okay. Jadi harus mengakomodir seluruh kegiatan atau seluruh menjadi bagian kami dari anggota-anggota DPRD Kota Palembang ini. Kalau Mbak bilang tadi beda, sangat beda Pak. Jadi kami harus lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas yang ada di sekretariat DPRD ini, supaya apa yang menjadi tugas kami memberikan pelayanan kepada anggota DPRD ini menjadi puas. Jadi tingkat kepuasan masyarakat itu melalui anggota DPRD yang kami layani. Okay, ya, dari sisi administrasi, dari sisi keuangan, ataupun dari tugas-tugas lainnya, baik itu tugas perbantuan yang kami laksanakan dalam menyukseskan
tugas-tugas dari anggota DPRD Kota Palembang ini. Oke, baik. Nanti kita akan bahas juga kira-kira seperti apa persiapan pelantikan, Pak ya. Ya. Nah, itu sebentar lagi dan saya lihat juga teman-teman dari Sekretariat DPRD Kota ini sudah mulai sibuk sepertinya ya. Ya. Kita kembali lagi, Bapak tadi sempat menyebutkan juga ada beberapa di organisasi Sekretariat DPRD Kota ini itu adalah bagian persidangan dan perundang-undangan. Ya. Ini mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana fungsinya seperti apa, Pak? Karena masyarakat pasti hanya tahu untuk legislatif itu DPRD-nya ternyata ada yang di balik itu ada yang mengakomodir juga gitu. Ya. Dapat saya jelaskan, seharusnya ini Kabaknya yang jelaskan, tapi secara umum saya jelaskan bahwa bagian persidangan dan perundang-undangan ini adalah bagian yang sangat vital dari seluruh bagian yang ada di Sekretariat DPRD Kota Palembang ini. Tugas mereka yaitu memberikan semua pelayanan, baik untuk rapat-rapat dari anggota dewan maupun dari konsultasi untuk pembuatan undang-undang dari pemerintah, antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Palembang. Serta tugas-tugas lainnya termasuk humas itu juga ada di bagian persidangan dan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat ini sangat kompleks dan sangat lengkap semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di DPRD Kota Palembang ini melalui bagian persidangan dan perundang-undangannya. Jadi betul-betul tugas yang berat bagi seorang kabak di persidangan dan perundang-undangan. Oke, baik. Itu secara umum ya, seperti itu tugasnya, Pak. Nah, ini kalau kita bicara sekarang tentang hubungan ke masyarakat sendiri, Pak. Ya. Ini kan sangat banyak yang belum tahu sebetulnya bagaimana sih ketika ingin melakukan pendekatan atau ingin tahu lebih jauh prosesnya, ingin lebih terbuka seperti Ya. itu. Mungkin bisa dijelaskan pengelolaan aspirasi masyarakat dari Sekretariat DPRD Kota Palembang itu seperti apa, Pak? Mungkin secara ringkasnya saja prosesnya. Secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa dalam menampung aspirasi masyarakat itu kebetulan kita di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung maupun melalui surat, itu dapat disampaikan ke Sekretariat DPRD Kota Palembang melalui bagian fasilitasi anggaran dan pengawasan. Nah, bagian ini adalah mengakomodir semua aspirasi yang ada di masyarakat. Untuk itu kita teruskan ke anggota dewan melalui ketua DPRD maupun wakil-wakil ketua DPRD. Selanjutnya dari pimpinan dewan akan meneruskan ke praksi-praksi atau komisi-komisi yang menanganinya. Mungkin itu sebenarnya. Oke, baik. Kalau untuk media komunikasi sendiri ya, Ya. yang saya tahu memang aktifnya mungkin salah satunya di Instagram seperti itu. Memang sudah mulai digalakkan, Pak, penggunaan media digital. Ini seperti apa Bapak melihatnya, Pak? Tidak kita pungkiri bahwa peran-peran dari Instagram maupun media digital itu sangat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang apa yang akan kita sampaikan. Ini sangat tinggi perannya dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD Kota Palembang ini. Oke. Mungkin ada kegiatan khusus untuk memberikan informasi atau katakanlah informasi terbuka seperti itu untuk masyarakat, Pak? Apakah ada penyuluhan atau seperti apa? Atau memang hanya melalui media sosial saja untuk masyarakat supaya tahu kegiatan-kegiatan dari Sekretariat DPRD Kota ini? Jadi kalau kita lihat semua peran yang ada di Sekretariat DPRD Kota Palembang ini sebenarnya tidak terlepas dari peran dari pemerintah kota juga. Karena kita kan bagian dari pemerintah Kota Palembang, tentunya untuk sosialisasi akan lebih melalui Dinas Komunikasi atau Kominfo informasi. Jadi itu perannya juga harus bekerja sama ya, Pak? Bekerja sama. Jadi juga di Sekretariat DPRD tidak bisa berjalan sendiri, karena tetap juga membutuhkan dari kolaborasi dari OPD-OPD lainnya. Baik, baik. Kita masih banyak sekali pertanyaan sebetulnya ya, pemirsa. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan hadir kembali. Kali ini aja semua
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Baik pemirsa, kita berada di sesi terakhir untuk program obrolan kita. Nah, kali ini mungkin kita akan lebih tanya eksklusif Pak ya, untuk peran dan hubungan masyarakat tadi terhadap DPRD Kota Palembang. Nah, ini seperti apa kalau melihat untuk SOP penyampaian aspirasi yang baik dan benar? Ya. Karena masyarakat kadang-kadang juga belum paham seperti itu Pak ya. Seperti apa Pak? Terima kasih Mbak, jadi memang pertanyaan yang sangat baik. Jadi ini kita harus sampaikan melalui News TV ini kesempatan supaya masyarakat juga seluruh dapat memahami dengan tugas-tugas yang ada di sini, tugas kami yang ada di sini. Yang pertama SOP, jadi untuk menyampaikan aspirasi, silakan masyarakat itu membuat keinginannya melalui kami di Sekretariat DPRD Kota Palembang. Contoh misalnya masyarakat ingin mengaspal jalan atau cor itu sampaikan dengan kami. Kemudian kami akan teruskan secara SOP-nya kepada pimpinan DPRD melalui ketua DPRD. Nanti ketua DPRD akan merekomendasikan kepada komisi-komisi yang membidangi. Jadi misalnya yang membidangi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, itu diteruskan dari ketua ke komisi-komisi yang membidangi. Dan juga kami menghimbau juga kepada masyarakat apapun yang menjadi keinginan dan keluhan atau yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu agar bisa langsung ke kami, bisa juga langsung bersurat dengan kami supaya secara administrasi kita bisa sampaikan. Dan kita ingin kedepannya juga akan membuat juga posisi-posisi sehingga masyarakat mudah. Kami akan mungkin di bawah itu masih ada ruang untuk penyampaian aspirasi. Mungkin akan kami tugaskan dari bidang fasilitasi untuk bertugas di sana. Jadi kita siapkan ruangan khusus agar masyarakat bisa menyampaikan melalui tugas yang sudah kami tetapkan di sana. Oke, jadi ini juga berarti informasi untuk masyarakat karena tidak harus menunggu reses ya Pak ya? Iya. Untuk menyampaikan aspirasi. Anda juga bisa menyalurkan aspirasi itu melalui datang langsung tadi seperti tadi ya. Sudah diakomodir langsung tentunya. Nah, ini sebentar lagi akan pelantikan Pak. Oh iya. Sepertinya sudah mulai sibuk ya mempersiapkan segala sesuatunya. Boleh diceritakan atau dijelaskan seperti apa persiapannya, apa yang sudah dilakukan Pak? Jadi betul sekali Mbak, dari bawah sebentar lagi anggota DPRD yang terpilih 2024-2029 akan dilaksanakan pelantikannya pada tanggal 30 September. Dan kami sudah 1 bulan ini terus melaksanakan persiapan-persiapan. Secara administrasi kami terus berkomunikasi dengan KPU, kemudian berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, juga berkomunikasi dengan partai-partai politik. Nah ini menjadi tugas yang betul-betul berat buat kami, dan tentunya kami juga perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Palembang agar kegiatan yang kita laksanakan nantinya itu pelantikan anggota DPRD terpilih 2024-2029 dapat berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan harapan kita masyarakat Kota Palembang. Mungkin dari tahapan-tahapan kami juga sudah memulai simulasi sekarang, Mbak. Jadi simulasi, kemudian nanti pada tahapan terakhir kami akan laksanakan gladi. Jadi akan kami undang seluruh anggota dewan yang terpilih untuk melaksanakan gladi resik sebelum acara pelantikan nantinya.
Jadi tahapan-tahapan sudah kami laksanakan, namun nanti pada saatnya kita butuh anggota dewan yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan gladi ini. Oke, baik. Kalau untuk lebih lanjutnya ya, mungkin ada sedikit, bisa diceritakan sedikit apakah sudah ada untuk terkait dengan teknis persiapan orientasi seperti itu Pak? Sudah ada atau? Sudah ada. Jadi juga? sudah ada. Jadi memang setelah nanti pelantikan itu ada orientasi untuk seluruh anggota DPRD yang terpilih 2024-2029 yang itu akan dilaksanakan oleh BKPSDM dari provinsi. Kemudian memang sudah terjadwal Mbak seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan ini, sehingga kita sudah dapat jadwal untuk orientasi atau bintek istilahnya sebelum melaksanakan tugas itu. Jadi sudah secara teknis sudah mulai dipersiapkan Pak ya. Bocoran sedikit Pak kalau bisa diceritakan persiapan menuju Pilkada Wali Kota. Ada persiapan khusus Pak? Kalau untuk Pilkada Wali Kota mungkin kita tidak terlibat langsung di sini. Tidak terlibat karena langsung. memang kita cuma sebatas bagian dari pelaksanaan legislatif kemarin. Karena persiapan-persiapannya cuma di kita di legislatif. Ikut berpartisipasi Ikut tentunya Pak ya. berpartisipasi ya. Baik, terakhir Pak, target dan harapan rencana kedepannya dari Sekretariat DPRD Kota Palembang seperti apa? Jadi, Pak Kasih Mbak, yang pertama saya ingin memang organisasi dari Sekretariat DPRD Kota Palembang ini lebih baik lagi ke depannya. Kemudian kami butuh memang nantinya personil-personil yang mumpuni untuk bertugas di sini. Karena memang ini bagian dari tugas-tugas yang memang sedikit beda dari OPD-OPD yang lain, sehingga membutuhkan pengetahuan maupun kemampuan-kemampuan yang berbeda sedikit dari yang OPD yang ada di Pemerintah Kota Palembang itu. Tapi yang pada intinya bahwa tugas yang dilaksanakan ini secara baik saja dilaksanakan, kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya kita laksanakan. Harapannya untuk masyarakat tentunya terlibat, khususnya untuk pelantikan nanti seperti apa Pak? Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Kota Palembang bahwa pesta demokrasi untuk pemilihan legislatif sudah selesai, dan apa yang menjadi pilihan dari Bapak Ibu masyarakat Kota Palembang semuanya, insya Allah pada tanggal 30 September nanti akan kita laksanakan pelantikannya di kantor DPRD Kota Palembang. Oleh karena itu mungkin nantinya kami akan koordinasi lagi apakah akan kita buka secara live streaming supaya masyarakat yang menjadi konstituennya bisa melihat orang-orang yang menjadi pilihan mereka secara langsung. Nanti kami koordinasikan dengan Kominfo nantinya. Baik, terima kasih Sama-sama. Pak Santosi sudah hadir di iNews TV. Tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi menarik ya untuk masyarakat Kota Palembang. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah hadir di program Obrolan Kita. Saya Ivana Indri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo mengizinkan pencalonan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Risma menemui langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan pencalonannya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo Jumat pagi. Risma mengajukan pengunduran diri sebagai menteri karena telah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Namun, Risma belum resmi menyerahkan surat pengunduran diri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Presiden menghormati hak politik setiap warga negara, termasuk menterinya yang akan berkontestasi di pilkada. Bu Risma
untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Gimana? Katanya Ya, saya izinkan. Pak, katanya Bu Risma kan mau mundur dari jabatannya, itu sudah diajukan. Ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak kan aturannya memang juga tidak apa-apa memperbolehkan. Berarti Pak Prabowo juga. Kalau untuk Pak Prabowo Belum juga menyampaikan kepada saya mau mundur. Ada yang unik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi yang menjadi pasangan bacawagup mereka, ketiganya merupakan laki-laki. 3 Sri Kandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Kofifa Indar Parawansa, Emil Dardak. Kofifa berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Kofifa sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Kofifa Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Kofifa juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi pasangan pertama yang hadir untuk menjalani pemeriksaan tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Keduanya kompak berpakaian serba putih dan menyatakan siap menjalani serangkaian persiapan. Keduanya mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menjalani tes pagi ini. Bahkan kemarin masih beraktivitas menonton wayang golek hingga malam hari. Dan yang paling utama adalah kesehatan jiwanya, itu yang paling penting, sehingga jiwa pemimpin sangat dipentingkan untuk bisa memimpin dengan baik dan kemudian mampu mengelola masyarakat dengan baik dan bisa memberikan contoh pada masyarakat bagaimana hidup yang sehat. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menyampaikan seorang pemimpin juga harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kesehatan adalah paling utama untuk dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tempat yang sama, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Saiku Ilham Habibie juga turut menjalani pemeriksaan kesehatan. Saiku pun memastikan siap menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat maju di Pilgub Jawa Barat. Selain itu, Saiku juga mengatakan bahwa kesehatan itu penting untuk keberlangsungan calon pemimpin, terutama dirinya yang hendak melakukan kampanye. Tes kesehatan ini dijalankan bagian dari upaya sebelum diberikan amanah untuk memimpin Jawa Barat. Dan Pak Habibie insya Allah akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat insya Allah.
Saiku dan Ilham Habibie akan menjalani tes kesehatan selama 6 hingga 8 jam ke depan. Meliputi beberapa tahapan, salah satunya pemeriksaan mata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada saat mendaftar ke KPUD Jawa Barat, JJ Ronald diwakilkan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dan anggota DPRD Jabar fraksi PDIP Abdi Yuhana. JJ dan Ronald hadir lewat panggilan video dan menyatakan siap menjalani tugas yang diberikan partai. Pendaftaran keduanya pun muncul di menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran pada Kamis malam. Itu kaget ketika mendapatkan kabar ini, ya saya memahami betul bahwa ada politisi kampung, bupati di kampung, di survei juga tidak ada nama saya muncul dan lain sebagainya. Tetapi hari ini bukan persoalan survei, bukan persoalan menang kalah, tetapi hari ini adalah PDI yang begitu sangat concern terhadap demokratisasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kesejahteraan melalui proses demokratisasi, maka tentu ini menjadi hal yang paling pokok. JJ Wiradinata merupakan Bupati Pangandaran 2 periode pada 2016 dan 2020. Sementara Ronald merupakan selebritas yang pada Pileg 2024 maju sebagai caleg namun tidak terpilih. Sama seperti Pak JJ, Pak, saya juga kaget. Dan kebetulan saya juga sedang berada dalam proses wawancara. Mendapatkan kabar ini, tapi sekali lagi kagetnya ini memang sebentar, tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah saya siap maju mendampingi Pak JJ sebagai wakil gubernur. Diketahui PDIP memilih JJ karena keberhasilannya menjadi Bupati Pangandaran 2 periode. Sedangkan Ronald dianggap merupakan sosok yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, terutama untuk menarik pemilih kelompok muda. Tim Liputan iNews melaporkan. Batalnya Anies maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Isu adanya pihak yang ingin menghalangi majunya Anies pun beredar di masyarakat. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Dalam konferensi persnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyebut ada sejumlah pihak yang tak setuju Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Namun isu penjegalan Anies di Pilkada Jawa Barat ini dibantah oleh pihak istana. Bantahan ini disampaikan Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebut pencalonan kepala daerah sepenuhnya urusan parpol. Ari juga menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan pencalonan. Pihaknya juga meminta jangan selalu mengait-ngaitkan putusan internal partai dengan presiden. Di Pilgub Jawa Barat, PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja. Keduanya pun baru selesai mendaftar di detik-detik terakhir penutupan pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Saat pendaftaran, keduanya hadir secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Ada anggapan majunya Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak? Anggapan itu boleh saja. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu. Setelah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara kemarin, bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan pasangannya, bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala, pagi tadi menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Pasangan calon ini berupaya untuk memenuhi tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni uji kesehatan calon kepala daerah untuk kontestasi Pilkada Sumatera Utara. Edi Rahmayadi menghormati seluruh tahapan demokrasi, khususnya di Sumatera Utara, dalam rangka memimpin Sumatera Utara. Demokrasi khususnya di Sumatera Utara ini tadi sudah disampaikan, kami kemarin sudah mendaftar, dan untuk kelengkapan salah satunya adalah melaksanakan uji kesehatan bagi kami berdua dalam rangka layaknya untuk bisa memimpin di Sumatera Utara. Sementara itu, pasangan Bobi Surya akan menggelar pemeriksaan kesehatan pada Senin 2 September 2024 di RSUP Adam Malik Medan. Pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah di Rumah Sakit Adam Malik ini sudah berjalan dari tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ribuan massa dari parpol, pendukung dan pengusung serta masyarakat mengantarkan pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Usai dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU setempat, pasangan yang didukung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen akan membuat Provinsi Sumatera Utara lebih maju lagi. Bukan tentang personal, kembali saya sampaikan, tapi tentang gagasan semua partai politik di sini yang ada di Sumatera Utara. Saya rasa bukan tentang personalnya, tentang saya dan Pak Surya, tapi tentang apa yang dirasakan selama ini kepada kita semua. Sementara itu di Provinsi Riau, Partai Perindo bersama ribuan masyarakat lainnya ikut mengawal pendaftaran Cagup dan Cawagup Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan ke kantor KPU Riau. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kalau Allah kasih izin, rakyat memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami, insya Allah amanah nanti yang diberikan ini bisa kami jalankan dengan baik. Kami bersama-sama Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, dan beberapa partai lainnya sudah semua solid. Sekarang kita sudah siap untuk berjuang. Insya Allah mudah-mudahan bisa memenangkan pemilihan Gubernur Riau ini. Partai Perindo berkomitmen akan selalu mengawal pemenangan setiap calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Satu mobil mengalami kebakaran hebat saat tengah mengantri bahan bakar minyak tepat di depan SPBU Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga sempat panik lantaran api semakin membesar dan adanya letusan dari ban mobil yang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang menyebabkan percikan api. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun pengendara mobil mengalami luka bakar ringan di bagian kaki akibat tersambar kobaran api. Ya, saya juga nggak tahu sih karena macet. Ternyata ada kebakaran mobil di Pertamina. Di Metro Kibang? Iya, Metro Kibang, Lampung Timur. Sekitar jam 1-an itu kejadiannya. Itu sempat bikin heboh warga juga Bang ya? Iya, jelas sempat heboh, warga sampai panik. Polisi hingga saat ini masih mendalami penyebab pasti kebakaran yang telah mengakibatkan kerugian material hingga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Laka lantas terjadi di kilometer 353 Tol Kayu Agung Palembang Betung atau Kapal Betung, Sumatera Selatan, Selasa sore. Laka mengakibatkan sebuah mobil SUV yang ditumpangi satu keluarga rusak berat usai menabrak truk Fuso. Dari kecelakaan ini, seorang bayi berumur 21 hari tewas bersama dengan dua orang balita berumur 4 dan 5 tahun dan seorang dewasa. Sedangkan 3 orang lainnya luka-luka. Fortuner itu mengalami kelalaiannya di ngantuk dan kurang konsentrasinya beliau dalam mengendara, sehingga dalam kejadian tersebut kendaraan Fortuner menabrak bagian belakang truk Fuso tersebut. Akibat kecelakaan ini, petugas mengevakuasi mobil SUV yang rusak berat. Sedangkan korban luka akibat kecelakaan ini dirawat di Rumah Sakit Oki. Dari Kabupaten Oki, Fitriandi, iNews melaporkan. Tim SAR segera mengevakuasi jasad Sukijo, 63 tahun, yang dilaporkan terjatuh ke sumur sedalam 20 meter di kawasan Candi Rejo, Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban sebelumnya tengah membersihkan rumput di bibir sumur bagian dalam, namun terpeleset hingga jatuh ke dasar sumur. Menggunakan mobil katrol, petugas pun mengangkat tubuh korban. Namun karena diameter sumur yang relatif sempit serta dalamnya sumur membuat evakuasi sedikit terkendala. Sekitar 45 menit jasad bisa diangkut lalu dibawa ke rumah sakit guna dilakukan visum. Untuk kendala diameter sumur sangat kecil sama kedalamannya sangat dalam sekitar 30 meter. Proses evakuasi berlangsung berapa lama Pak? Untuk proses evakuasi berjalan selama 45 menit. Usai dilakukan visum, luar jasad segera diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Petugas damkar sektor Kembangan terpaksa membongkar trotoar di Jalan Puri Kembangan Raya, Jakarta Barat. Pembongkaran dilakukan untuk mengevakuasi seekor ular sanca yang sudah bersembunyi selama 2 minggu terakhir. Setelah 2 jam dilakukan pembongkaran, petugas berusaha menggiring ular keluar dari sarangnya. Bahkan petugas sempat berjibaku tarik-menarik dengan ular. Hasilnya, petugas berhasil mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 4 meter. Tepatnya di bawah gorong-gorong, karena kita susah aksesnya, yaitu sangat sulit sekali untuk kita buka. Akhirnya kita kerjasama Dinas Marga untuk membuka aksesnya. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular dengan segera diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan di habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Insiden menghebohkan terjadi pada olahraga dirgantara para motor. Seorang atlet PON 21 asal DKI Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Desa Cotrung, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh. Korban sedang melakukan pelatihan resmi terakhir, namun gagal mendarat di venue Bandara Malikus Saleh. Warga setempat menyaksikan salah satu dari para motor terjatuh di atas rumah warga ke perkampungan dan terhempas di atas pagar. Mereka langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan korban bersama panitia penyelenggara. Gimana, sudah siap? Besok? Siap. Tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Lehernya udah di ronsen semuanya? Udah ada aman. ronsennya. Sejak awal, warga memperhatikan di udara kondisi putaran kipas terhenti hingga atlet para motor melayang tanpa arah hingga terjatuh. Usai penanganan medis, kini kondisi korban telah membaik setelah mendapat perawatan dan dapat mengikuti lomba. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Yang terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tentara Israel menarik diri dari kamp pengungsi Al-Fara pada Kamis pagi setelah melakukan serangan di area tersebut sebagai bagian dari operasi berskala besar di tepi barat. Pasukan Israel meluncurkan operasi tersebut pada Selasa malam hingga Rabu, di mana para pejuang Hamas tewas, penangkapan dilakukan, dan kota Jenin ditutup. Letnan Kolonel Nadav Sosani, juru bicara milisi Israel, mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukan Israel membunuh 3 pejuang dalam serangan udara di Tulkarem dan 4 dalam serangan udara di Al-Fara. Cuplikan dari Al-Fara menunjukkan kerusakan yang ditinggalkan pada hari Kamis setelah milisi Zionis menarik diri dari area tersebut. صفوا بيت كانوا عليه شباب صغار فوق المنزل وهدوا الدار عليهم واستشهدوا 3 منهم 2 إخوان وأخوهم الرابع الثالث مخطر وأبوه متصاب شايف وهذا اللي صار يفتشوا بيت ويفوتوا يحققوا ويعملوا جلسات تحقيق مع الناس وهذا اللي صار يعني
طبعا البنية التحتية دمروها ما خلوش ولا شيء وهذا معروف يعني هذا عدو غاشم شو بده بده يدمر وين ما راح بده يدمر لا أتوقع منه أي شيء حلو بالدنيا. Milisi Israel mengatakan bahwa mereka membunuh 5 pejuang lagi, termasuk seorang komandan lokal pada Kamis pagi di tepi barat saat mereka melanjutkan operasi genosida di area lain. Israel klaim serangan simultan di tepi barat utara bertujuan untuk mencegah serangan. Orang-orang Palestina melihatnya. Ribuan pelayat berkumpul pada hari Kamis untuk pemakaman 4 orang Palestina yang dibunuh dalam serangan udara di kamp pengungsi Al-Fara di tepi barat pada hari sebelumnya. Hal ini terjadi setelah pasukan Israel meluncurkan operasi besar di tepi barat pada malam Selasa hingga Rabu, menewaskan setidaknya 10 pejuang Hamas, melakukan penangkapan dan menutup kota Jenin. Tentara Israel mengatakan mereka telah menarik diri dari Al-Fara pada hari Kamis pagi, tetapi terus melanjutkan operasi di area lain di tepi barat, termasuk Jenin dan Tulkarem. La ilaha illallah, teriak para pelayat selama pemakaman keempat orang yang tewas di Al-Fara. Israel berdalih sedang memberantas pejuang di tepi barat untuk mencegah serangan. Sementara orang-orang Palestina khawatir bahwa Israel berniat memperluas perang dan mengusir mereka dari wilayah yang mereka inginkan untuk negara masa depan. Militer Rusia terlihat menembakkan sistem rodal peluncur ganda LRS Grad di wilayah Kursk dengan Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa sasaran Ukraina di area tersebut telah dihancurkan. Cuplikan dari hari Kamis menunjukkan kendaraan yang bergerak ke posisi dan melakukan tembakan. Komandan peleton yang dikenal dengan nama panggilan Balu menyoroti kelincahan peralatan tersebut, menjelaskan bahwa krunya mampu melakukan serangan dan segera meninggalkan lokasi kapan saja. В любой момент можем выехать и в течение 5 минут поразить противника, поддержать наши наступающие части, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели. Огневая точка здесь недалеко, в течение 5 минут мы сможем навестись и отработать по любой цели. И одной машины, да, я думаю, будет достаточно вполне для того, чтобы уничтожить противника. Pihak Ukraina belum mengomentari klaim tentang serangan tersebut pada saat publikasi, dan lokasi serta tanggal cuplikan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Ukraina memasuki wilayah Kursk pada 6 Agustus dalam serangan yang digambarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai provokasi berskala besar. Rezim operasi kontra terorisme diperkenalkan di wilayah Kursk, Belgorod, dan Bryansk pada 9 Agustus, sementara lebih dari 133.000 orang telah dievakuasi dari distrik perbatasan Kursk. Bundesliga live, Aegis Premium Sports. Perdagangan cula badak digagalkan petugas KLHK. Aksi 2 pengganjal mesin ATM berakhir di jeruji besi.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera menggagalkan perdagangan cula badak yang bernilai fantastis. Dari hasil operasi diamankan 8 cula badak dan pipa rokok dari tulang dugong. 8 cula badak, pipa rokok dari gading gajah dan tulang ikan duyung atau dugong yang diamankan dari pedagang ilegal oleh Gakum KLHK Palembang bekerjasama dengan Polda Sumsel dari tersangka ZA, warga 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Penangkapan tersangka merupakan hasil dari Cyber Patrol Center Intelligence terhadap perdagangan online satwa yang dilindungi. Dari perburuan badak, Gakum KLHK untuk memberantas perdagangan ilegal terutama cula badak dan gading gajah. Cula badak memiliki nilai jual yang cukup fantastis dengan harga Rp35 juta per gramnya. Sementara KLHK berhasil mengamankan sekitar 7 kg cula badak beserta 1 gading gajah dan 1 pipa rokok dari tulang ikan duyung yang juga memiliki nilai jual tinggi. ZA dari hasil interogasi sementara merupakan pedagang ilegal berjaringan internasional yang saat ini masih terus dikembangkan petugas untuk pengejaran pelaku lainnya. Sedang kami dalamin semua, Pak. Kami kan sedang mendalamin semua proses komunikasi, proses transaksi dan semuanya. Pasarnya sendiri kemana ini, Pak? Kenapa? Ya, sementara kan dia menawarkan melalui proses ini kan? Lokal. Tapi kami melihat ini ada jaringan internasionalnya. Tersangka kini harus ditahan untuk pengembangan selanjutnya dan bersiap menerima hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang 32 tahun 2024 konservasi, sumber daya alam hayati dan ekosistem, dan juga akan dikenakan pasar berlapis lainnya. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews, melaporkan. Pemirsa, lantaran di PHK jadi sopir batubara dan menjadi pengangguran, seorang pria di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nekat menjadi bandar sabu. Ia pun menggunakan senjata api rakitan saat bertransaksi. Pelaku ditangkap polisi usai polisi melakukan penyamaran. AA, warga desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, tak berkutik saat ditangkap jajaran Polres Oki lantaran tertangkap basah bertransaksi narkoba. Pelaku diringkus usai polisi berpura-pura menjadi pembeli dan memesan barang kepada pelaku. Penyamaran polisi pun membuahkan hasil. Saat ditangkap, polisi mengamankan sabu sebanyak 2 paket kantong bening senilai Rp100 juta yang dibungkus dalam kantong plastik. Dalam penggeledahan, polisi juga mendapati senjata api rakitan di pinggang pelaku berikut amunisinya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mengedarkan sabu lantaran tergiur akan upah yang dijanjikan, yakni sebesar Rp5 juta karena dirinya saat ini pengangguran pasca di PHK sebagai sopir batu bara. Untuk pelaku cuma 1 orang, kemudian setelah kami tanyakan dari mana pelaku mendapatkan barang bukti tersebut, pelaku mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari seputaran daerah pinggiran sungai, daerah Sungai Menang. Pelaku dijerat pasal 112 dan 114 tentang narkotika serta pasal 1 Undang-Undang Kepemilikan Senpi dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews, melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nyambi sebagai pengedar sabu karena terdesak ekonomi. Petani ini ditangkap polisi usai polisi berpura-pura menjadi pembeli. Penyamaran polisi memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan akhirnya terus membuahkan hasil. Kali ini pelakunya adalah seorang petani yang nyambi menjadi pengedar sabu. Polisi pun melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli kepada pelaku. Sehingga terjadilah transaksi di wilayah Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Pelaku tes 35 tahun kemudian membawa barang bukti berupa 2 paket sabu senilai Rp100 juta. Ia pun tak berkutik tatkala mengetahui jika pembelinya adalah seorang polisi. Di hadapan petugas, pelaku pun mengakui perbuatannya dan nekat menjadi pengedar sabu karena terdesak masalah ekonomi. Tes mendapatkan upah Rp1 juta setiap kali transaksi. Jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran Desa Sungai Menang
itu sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Kemudian kami diperintahkan untuk melakukan penyamaran, melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut. Pelaku kini dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman kurungan minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pencuri gasak 2 sepeda motor dalam semalam. Informasinya sesaat lagi. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma tambah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Diki Setiawan. Kelihatan di Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang saya meluruskan apa? Kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi Jalan Sultan Mansur, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang terekam CCTV. Pelaku sekaligus gasak 2 unit sepeda motor hanya dalam waktu semalam. Inilah video rekaman kamera pengawas CCTV aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di salah satu kosan di Jalan Sultan Mansur, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Terlihat dalam video CCTV aksi pencurian 2 unit sepeda motor oleh kawanan pelaku pencurian yang sama, mengambil sepeda motor korban dengan mengendap-endap. Menurut Peralisa, korban pemilik motor hilang di kosannya menyatakan, saat itu hendak pergi mengajar melihat sepeda motornya Honda Beat tahun 2020 warna silver. Dengan nopol BE 2788 AEI dan Beat warna merah putih dengan nopol BG 6866 CT sudah tak ada lagi di parkiran. Pelaku yang melakukan aksinya pertama di jam 3 dini hari mengambil motor Beat warna merah putih dalam kondisi dikunci stang. Melihat situasi yang aman, maka pelaku kembali datang jam 3:39 dengan mengambil Beat berwarna silver dalam kondisi dikunci stang. Kejadian kalau dilihat dari CCTV itu kan dia 2 kali. Yang pertama dia datang jam 3 di CCTV itu, ngambil yang Honda Beat merah putih. Terus udah keluar itu Honda Beat merah putih sekitar jam 3, ada di CCTV 3 jam 3:10-an. Dia datang lagi jam 3:39, ngambil yang Honda Beat Silver tahun 2020. Selesainya itu 3:40 udah dibawa. Dari peristiwa kejadian tersebut, kini kedua korban telah melaporkan ke pihak Polsek Ilir Barat 1, Palembang. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, motor milik salah satu warga di Palembang, Sumatera Selatan dicuri saat berada di halaman rumah. Aksi pencurian itu sendiri terekam kamera pengawas CCTV rumah korban. Inilah detik-detik aksi pencurian motor milik korbannya Diki, warga Jalan PKH Balki, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang yang terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mengendap-endap dan merusak pintu belakang rumah. Usai berhasil masuk ke dalam rumah korban, kawanan pelaku yang berjumlah 2 orang ini mengambil sepeda motor yang terparkir di rumah hanya dalam waktu 1 menit. Korban baru mengetahui sepeda motor Matic bernopol BG 4102 ABG milik korban hilang pada pagi hari saat dirinya hendak keluar rumah. Mengetahui motornya dicuri, korban langsung melaporkan tersebut ke pihak kepolisian. Sebelumnya itu dia, nak ngambil motor yang besar dulu. Motor kami besar kan, motor ada 2 kan. Nak ngambil dulu motor besar, dah dapat. Ialah dia masuk rumah pakai linggis tadi. Di rumah dia keliling dulu, pecah gak nyari kunci motor. Yola dapat di kamar kami. Di kamar kami dia dapat kunci motor, dia langsung lari. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV milik toko laundry saat melakukan pencurian handphone milik kasir laundry. Datang menggunakan pakaian gamis dan berpeci hingga membawa kotak sumbangan. Seorang remaja terekam kamera pengawas milik toko laundry saat melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku diam-diam mengambil handphone milik toko laundry yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Usai berhasil mengambil handphone milik korban yang berada di meja kasir laundry, pelaku pun langsung kabur dengan santainya. Karyawan laundry ini baru mengetahui handphone miliknya hilang setelah dirinya hendak kembali ke meja kasir usai makan siang. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian Seberang Ulu 2, Palembang. Karena sepi, tangan dia langsung ngambil HP. Dan itu dia berlari. Itu pengemis diduga itu? Iya, posisinya kayaknya tukang minta sumbangan karena dia megang kotak sumbangan pakai peci, pakai baju gamis hitam. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Aksi 2 pengganjal mesin ATM berakhir di jeruji besi. Informasinya setelah pariwara berikut. Super goal towards the goal. Many times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come on with the
iNews Premium Sports. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak Kematian adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang saya meluruskan apa kita di sini akan interupsi. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Dua kawanan pelaku yang meresahkan di Palembang diringkus unit Reskrim Polrestabes Palembang. Keduanya merupakan pelaku pengganjal anjungan tunai mandiri. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menangkap dua kawanan pelaku pencurian dengan modus mengganjal kartu ATM. Kawanan pelaku yang diketahui bernama Syarif 51 tahun dan Abdullah 50 tahun memiliki peran masing-masing saat melancarkan aksinya. Modus yang dilakukan para tersangka ini dengan cara memasukkan tusuk gigi ke dalam mesin ATM penarikan uang tunai. Setelah dilakukan pengganjalan, tersangka langsung berbagi peran. Peran yang dilakukan oleh satu pelaku yakni mengawasi mengintip korbannya yang merupakan seorang perempuan. Berpura-pura membantu korban untuk melakukan pertolongan ATM yang bermasalah dan mencatat nomor PIN ATM milik korban. Aksi kawanan tersangka yakni menguras uang milik korbannya di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang senilai 40 juta rupiah dalam ATM milik korbannya yang bernama Oma Irama.
Tak hanya di situ, tersangka juga melakukan aksinya di tempat yang berbeda sebanyak 5 kali. Tersangka ini sudah menyiapkan satu ATM yang notabene akan digunakan untuk penukaran ATM milik korban. Di saat yang bersamaan, ketika ini menolong pura-pura korban disuruh untuk memencet mesin ATM dengan ATM yang sebelumnya ditukar oleh tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Pemirsa, saat sedang jalan-jalan sore bersama anaknya berusia 4 tahun, seorang pria di kota Lubuk Linggau ditikam orang tak dikenal. Akibatnya pria yang beroperasi sebagai kontraktor itu tewas dengan luka tusuk di punggung sebelah kanan. Warga Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau dihebohkan atas tewasnya Hamsi, seorang kontraktor tewas ditusuk oleh orang tidak dikenal. Hamsi ditikam orang tidak dikenal saat sedang jalan-jalan sore mengendarai sepeda motor bersama putranya yang masih berusia 4 tahun. Diduga korban ditusuk saat sedang mengendarai sepeda motor. Usai ditusuk, korban masih sempat mengendarai sepeda motor sambil membonceng putranya menuju pulang ke rumah dengan kondisi tubuh berlumuran darah akibat luka di punggung belakang dan tembus ke paru-paru. Setiba di depan rumahnya, korban sempat meminta tolong. Namun karena luka tusuk parah, korban langsung tersungkur di depan rumahnya dan tak sadarkan diri. Melihat korban tersungkur, tetangga korban langsung berusaha membantu dan membawa korban ke rumah sakit. Namun saat akan dibawa ke rumah sakit, korban menghembuskan nafas terakhirnya. Sore itu biasa, sore itu aku keluar dari rumah, nyiram jalan. Nah, setelah nyiram jalan, kira-kira berapa menit nyiram, saya toleh ke kanan, lihat Amsi ini dengan anaknya naik motor ngarah ke aku. Nah, ngarah ke aku ini sempat ngomong, begitu dekat, "Kak, tolong aku, Kak." Nah, begitu dengar "Kak, tolong aku, Kak" itu, aku dekatilah korban ini, si Amsi ini aku dekati, begitu aku dekat, baru nyampe, motor berhenti, dia langsung jatuh, terbalik. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan proses penyelidikan atas peristiwa penusukan yang menewaskan Hamsi. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews, melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa. Bundesliga live, iNews Premium Sport.